teman-teman, mari kita belajar bersama mengenai perkembangan emosi, sosial, dan moral pada remaja. Selamat menonton ya. Baik teman-teman, mari kita mulai belajar tentang perkembangan emosi, sosial, dan moral pada remaja. Nah, yang dimaksud dengan remaja ialah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan masa dewasa. Masa remaja juga sering disebut sebagai masa yang labil karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan di fase remaja ini mereka sedang mencari jati diri masing-masing. Pak, maaf izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan emosi itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, emosi adalah kondisi mental atau perasaan seseorang kemudian hendak dimunculkan melalui perilaku yang nyata. Nah, perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam memengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Demikian pula kemampuan mengingat dan menghafal memengaruhi reaksi emosional. Dengan demikian, remaja menjadi reaktif terhadap rangsangan yang terjadi, tidak memengaruhi mereka pada usia muda atau fase perkembangan sebelumnya. Nah, metode belajar tersebut yang dapat menunjang perkembangan emosi, antara lain 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan cara meniru. 3. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Dan berbagai metode belajar lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan pengembangan emosi dalam pendidikan. 1. Guru memperlakukan siswa seperti orang dewasa dengan tanggung jawab dan moral. 2. Guru menjadi pendengar yang baik. 3. Guru melatih siswa untuk bersifat terbuka kepada orang terdekatnya. 4. Guru membantu meredakan emosi murid ketika bertengkar dengan perkataan lemah lembut, bijaksana, dan mengubah topik pembicaraan. Teman-teman, yang selanjutnya adalah perkembangan hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial? Jadi, hubungan sosial adalah proses sosialisasi yang menempatkan anak-anak sebagai insan yang aktif, melakukan proses sosialisasi, interaksi, dan ekskulturasi. Jadi, hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Pak, izin bertanya, faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial remaja? Nah, perkembangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap aspek perkembangan sosial anak. Yang kedua adalah kematangan. Proses sosialisasi tentu saja memerlukan kematangan emosional dan intelektual agar dapat memberi dan menerima pendapat orang lain, serta memerlukan kematangan berbahasa dan mental karena untuk menentukan keberhasilan dalam berhubungan sosial. Ketiga adalah status sosial dan ekonomi. Status tersebut berpengaruh dalam kehidupan sosial karena akan adanya kelompok sosial yang berbeda-beda di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral. Nah, yang dimaksud dengan moral adalah ajaran tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, kelakuan, dan akhlak. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral juga mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku. Pak, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan moral? Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral adalah hubungan anak dengan orang tua. Apabila anak tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tua, maka anak akan sulit mengendalikan ego, sehingga anak berdampak menjadi orang yang sering melanggar norma. Moral juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kebudayaan. Jika lingkungan tersebut negatif, maka anak pun dapat terjerumus dan memiliki norma yang kurang baik. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa lagi.